Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia, yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Yang sedang berduka, sedih, semoga lepas dari kesedihannya berganti dengan kebahagiaan. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita sering mengalami masalah-masalah sehari-hari yang cukup berat. Kalau masalah senantiasa ada. Setiap hari menghadapi masalah. Nah, banyak sekali orang itu mengeluh. Mengeluhnya kepada manusia, pada temannya. Ya, kalau maksudnya berdiskusi untuk memecahkan masalah, misalnya seorang anak kepada ibunya, orang tua kepada anaknya berdiskusi untuk bagaimana mencari solusi masalah itu ya baik-baik saja. Nah, berbeda dengan mengeluh, keluh kesah. Keluh kesah itu ya bisa jadi baik ya kurang baik, ya bisa jadi kurang baik atau bahkan tidak baik kalau keluh kesahnya itu disampaikan kepada temannya, kepada orang lain, dan semua orang setiap hari berkeluh kesah. Nah, itu menjadi tidak baik. Nah, kalau kesah yang bagaimana yang baik? Kalau kesah manusia itu kepada Allah saja. Nah, kepada Allah berkeluh kesah. Jangan kepada orang. Nah, kalau kepada Allah berkeluh kesah, nanti Allah akan memberikan solusinya. Jadi, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, usahakan jangan banyak berkeluh kesah kepada manusia. Ya, sekali lagi kalau memecahkan masalah untuk mencari solusi itu ya memang kita ini diberi akal, diberi eh, apa ya teman, diberi sebagai makhluk sosial, ya sebagai makhluk sosial maka kita memang harus istilahnya bermusyawarah. Ya, ada firman wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ya, ini secara luas ya juga dalam urusan-urusan itu bisa bermusyawarah. Kalau maksudnya musyawarah ya tidak apa-apa. Ya. Beda kan dengan mengeluh, dengan keluh kesah. Ini kalau keluh kesah itu mengurangi iman. Ya. Jadi keluh kesahnya kepada eh, orang. Nah kalau berkeluh kesah ya kepada Allah. Ada suatu hadis yang riwayat Ahmad. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iza hazabahu amrul amron sholat. Apabila ada masalah berat, Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat.
Nah, menghadap kepada Allah. Salat hajat, salat istikharah, salat sunat, mohon solusi. Ya, jadi eh, kita diajari untuk permasalahan-permasalahan itu kita berkeluh kesah boleh kepada Allah. Allah yang memiliki langit dan bumi. Ya, tentu saja ini kadang-kadang dilupakan. Nah, kalau orang-orang yang alim itu bahkan sampai kata membenci untuk benci itu dirinya itu benci. Mengeluh kepada makhluk. Ya, jadi makhluk pada makhluk itu nggak suka sama sekali. Meskipun sebenarnya kalau setelah mengeluh itu kepada makhluk itu ada ketenangan. Ya, itu. Namun itu mengeluh kepada makhluk itu menunjukkan kelemahan iman tuh, dan kerendahan. Nah, bersabar atas musibah itu menunjukkan kuatnya iman dan kemuliaan dari seseorang. Makanya kalau ada musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kembalikan kepada Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Jadi semuanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Langit bumi seisinya milik Allah. Nah, ini kadangkala yang juga kembali banyak orang yang tidak melakukan melakukannya berkeluh kesah kepada orang gitu. Nah, kemudian yang juga eh, janji Allah di Al-Quran di surat Arab ayat 27-28 itu eh, yang ayatnya itu begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, jadi kalau mau mengeluh ya mengeluh kepada Allah saja. Ya berzikir itu ya, dalam zikirnya itu ada keluhan. Kesusahannya apa, kerumitannya apa, mohon jalan keluar. Nah, di situ ada doa, ya. Ada permohonan pada Allah, ini mengeluh pada Allah saja. Nah, semoga kita ini bisa melakukannya, ya. Sekali lagi kalau terhadap sama manusia itu musyawarah, ya. Berdiskusi, musyawarah, memecahkan masalah, bagaimana baiknya, nah itu baik-baik saja. Itu bukan keluhan itu. Tapi kalau mengeluh itu oh, sedih lalu hati berkata yang bermacam-macam ya, yang bahkan bisa jadi nanti menyalahkan Sang Pencipta yang menciptakan langit bumi seisinya. Ya, awalnya menyalahkan diri sendiri dan sebagainya lah. Ini mulailah menjadi penyakit di dalam diri. Ya, kalau ada kesulitan, ada masalah, maka mohonlah kepada Allah, berdoa kepada Allah, berzikir, ya, baca Asmaul Husna, baca ayat Al-Quran, sholat, ya, sholat mau hajat, sholat istikharah, ya, atau sholat yang dua rakaat untuk menenangkan hati, jaga wudhu, berwudhu, ya, seperti itu. Ya, semoga ada barokahnya. Tentu saja kalau ada hal-hal yang sekiranya apa ya istilahnya meragukan dari bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas adik semuanya. Nah itu kan ada firman Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya, ya, orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Ya tanyakan kepada ahlinya. Nah, karena itu saya sering
Di bagian akhir, tanyakan lagi pada ahlinya, para alim ulama, para kiai, ya, yang banyak ilmunya, yang arif billah, yang banyak ilmunya daripada kita ini yang sedikit, tanyakan. Tapi tidak apa-apa untuk kita bincang-bincang saja. Semoga menjadikan nyaman saja di hati kita semuanya. Ya, tidak harus yang alim ulama semua yang berbicara. Seperti kita ini ya, nggak kurang mampu dalam bidang berbagai hal. Ya. Maka tanyakan pada ahlinya, tanyakan pada alim ulama yang banyak ilmunya. Saya hanya membuka saja, memberikan sesuatu pengingatan. Kalau mengeluh, jangan kepada makhluk, tapi berkeluh kesahlah kepada Allah yang memiliki langit dan bumi seisinya, yang menguasai segala sesuatu, yang mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Ya, jadi kita eh, berharap semua masalah solusinya dari Allah. Ya, kita pasrahkan kepada Allah. Nah, semoga barokah sekali lagi tanyakan pada para kiai, para ulama yang banyak ilmunya, yang arif billah, yang soleh atau yang solihah. Kalau ada salah saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.